Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Kalvani Nugraha dengan NIM B1B221068 dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi Angkatan 21. Kali ini saya akan menyampaikan PPT tentang keterwakilan politik perempuan dengan Pak Hatta sebagai dosen pengajar. Pengertian politik. What is politics? Pemikiran tentang perempuan dan politik menjadi menarik ketika orang mulai menyadari adanya perbedaan antara seks yang bersifat kodrati dan gender yang dikonstruksi oleh kesepakatan masyarakat. Maksud kodrati dan gender yaitu menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Yang kedua, hubungan gender bersifat sangat politis karena di dalamnya terkandung makna pembagian kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Contohnya, perempuan memiliki peran sebagai pengurus dalam rumah tangga. Yang ketiga, permasalahan muncul ketika pembagian kekuasaan tersebut dirasakan tidak adil karena memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada laki-laki. Tetapi sebaliknya, hanya memberikan kekuasaan yang amat kecil pada perempuan. Next slide-nya itu tentang kepentingan perempuan. Yang pertama, dalam sistem politik yang didominasi oleh laki-laki, dan meskipun perempuan telah mempunyai hak yang setara atau equal right untuk memilih dan dipilih, tidak menjamin kepentingan perempuan diperhatikan dengan baik. Yang kedua, karena itu, perempuan itu sendiri hadir untuk mengawal kepentingannya, atau bisa disebut politics of presence. Yang ketiga, sebuah sistem politik yang baik perlu menjamin adanya ambang batas keberadaan atau keterwakilan atau threshold presence. Yang terakhir, ambang batas keberadaan atau keterwakilan ini merupakan ambang batas jumlah tertentu untuk memastikan kelompok tersebut dapat mempengaruhi keputusan sehingga kepentingan tidak diabaikan. Next slide tentang kehadiran perempuan dalam politik. Pemenuhan kebutuhan dan kepentingan perempuan mengharuskan kehadiran perempuan itu sendiri dalam arena politik, atau bisa disebut perempuan itu langsung terjun ke dalam politik. Kehadiran tersebut diperlukan, yang pertama, agar perempuan mampu mendefinisikan dan menginterpretasikan kebutuhan perempuan. Ya, seperti mereka membuat forum-forum tersendiri. Yang kedua, mempunyai status politik yang jelas dalam arena politik. Ya, agar mereka juga mempunyai jabatan di dalam politik. Yang ketiga, mengawal agar kebutuhan perempuan tersebut dapat terpenuhi. Itu lebih ke pribadi mereka tersendiri. Ketika perempuan berada di luar arena politik atau excluded, maka mereka kehilangan kesempatan untuk melakukan tiga hal tersebut di atas. Ya, karena urusan pribadi dan urusan politik itu sudah berbeda. Selanjutnya, demokrasi perwakilan. Mengapa harus perempuan? Keadilan. Naif dan tidak adil jika sekelompok orang atau laki-laki mengaku dapat mewakili semuanya, laki-laki dan perempuan. Ya, bisa dibilang laki-laki walaupun di atas kertas atau sebagai contoh atau yang memang sudah terjadi di dunia nyata, laki-laki itu lebih bisa diandalkan dalam politik ataupun dalam hal-hal yang rumit. Tetapi tidak juga harus laki-laki, perempuan juga bisa. Yang kedua, memanfaatkan potensi penduduk atau perempuan. Yang ketiga, banyak pengalaman dan kepentingan perempuan yang sulit diwakilkan kepada laki-laki. Maksudnya itu mungkin ya menurut saya lebih ke hal-hal pribadi atau seperti ya alamiah. Misal, penderitaan istri yang poligami gender itu juga bisa diskriminasi terhadap perempuan. Model, mengubah cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Ya, selanjutnya, hambatan partisipasi perempuan. Supply side. Satu, budaya peran gender, pemisahan perempuan dan laki-laki. Yang kedua, minimnya role models. Role models ini bisa disebut sebagai eh, pembeda, gimana saya nyebutnya ya? Pembeda antara perempuan dan laki-laki, dan itu ada orang di tengah itu. Yang ketiga, minimnya pengalaman profesional. Yang keempat, pendanaan, yaitu kampanye dan gerakan perempuan. Yang terakhir, kesadaran dan persatuan perempuan. Maksud dari di sini semuanya itu seperti
Badan Perlindungan Hak Anak dan Perempuan, atau yang bisa disebut kalau dalam kampanye itu PKK. Selanjutnya demand side, penjaringan balon dalam partai politik atau pembuatan keputusan dalam partai politik. Yang kedua, sistem pemilu, yaitu nomor urut, sikap elit partai, dan suara terbesar, sikap pemilih. Yang ketiga, belum ada budaya kuota. Yang terakhir, gender ombudsman. Teori demokrasi mainstream. Teori-teori politik atau bias gender, bisa disebut bias gender. Yang pertama, warga negara. Pada mulanya warga negara aktif, laki-laki. Yang kedua, perempuan, bagian dari keluarga atau milik laki-laki, ya seperti seorang istri, dia juga milik, dan seorang istri itu milik suaminya sepenuhnya. Yang ketiga, yang mewakili keluarga untuk urusan keluar, laki-laki. Ya karena yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu banyak laki-laki yang lebih layak atau lebih bisa diandalkan dalam bidang seperti dijelaskan yang nomor 3. Teori selanjutnya, teori liberalisme. Konsep individu tidak mempedulikan fakta adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, pemisahan konsep publik, hal-hal yang penting. Ya, seperti urusan-urusan mau itu partai atau urusan rumah tangga yang bersifat di luar pekerjaan rumah tangga, itu laki-laki itu lebih bisa diandalkan atau lebih lihai. Privat, hal-hal yang dianggap kurang penting, isu yang terkait dengan perempuan cenderung dianggap remeh, tidak penting, tersingkir. Annie Phillips, Engendering Democracy. Menurut saya, seperti seorang laki-laki yang meremehkan apa itu halangan. Ya mungkin halangan itu alamiah, cuman setiap perempuan itu mengalami hal yang berbeda. Ada yang mungkin mengalami dengan rasa sakit yang berlebih atau kelainan dari fisiknya tersendiri. Selanjutnya, strategi. Mengidentifikasi dan menghilangkan hal-hal yang menghambat partisipasi perempuan. Maksudnya tuh di sini menurut saya, mungkin karena orang berpikiran dan orang-orang yang punya kewenangan menganggap bahwa laki-laki itu lebih pintar dalam lebih lebih tenang atau lebih bisa juga disebut lebih pintar dalam menghadapi suatu masalah. Yang kedua, affirmative action. Didasarkan pada pemikiran untuk memberikan ganti rugi karena perempuan telah diduduki dalam jangka waktu panjang, compensatory justice. Yaitu sebagai contoh, eh, terjadi sebuah pelecehan atau kasus-kasus yang berhubungan dengan pelecehan, kalau laki-laki itu tidak ada mengalami suatu perubahan fisik. Kalau perempuan, mohon maaf, ya mungkin bisa kehilangan virginnya atau perawannya gitu. Jadi dirugikan dalam jangka waktu yang panjang. Next. Makna politik bagi perempuan. Politik dapat dipahami sebagai proses pengambilan keputusan yang terjadi di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, politik berlangsung dalam kehidupan sehari-hari dan juga berlangsung dalam ruang privat. Ya, politik itu tidak hanya tentang urusan negara, politik itu juga lebih ke cara berteman atau relasi menurut saya. Yang ketiga, bagi perempuan, politik formal dan informal selalu terkait. Misalnya kenaikan harga BBM berpengaruhnya dalam rumah tangga. Ya, mungkin dari sektor ekonomi, dari sektor pendapatan, mungkin yang biasanya sudah diperhitungkan untuk konsumsi bahan bakar per bulan itu sekian, kadang di dalam kenaikan harga BBM ini sedikit mengganggu yang namanya perhitungan sebelumnya dalam pengeluaran. Dan itu perempuan yang memikirkan tentang pengeluaran. Karena laki-laki, ya kontraknya bekerja. Yang keempat, dunia politik sering mengabaikan kebutuhan dan aspirasi perempuan yang dianggap wilayah privat, bukan formal. Menurut saya, karena politik ini bisa dibilang sedikit sensitif tentang hal-hal yang seperti ini. Karena juga perempuan itu memiliki perasaan yang halus. Yang selanjutnya, yang kelima, bisa membawa isu perempuan dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat. Isu yang berdampak langsung, biologis dan sosial, misalnya kanker payudara,
kesehatan reproduksi, kematian ibu melahirkan, perawatan anak, tenaga kerja perempuan, dan sebagainya. Yang selanjutnya, isu jangka panjang. Misalnya kebijakan afirmatif perempuan, ketimpangan keterwakilan politik, ketimpangan keterwakilan politik perempuan, kesetaraan gender, kesetaraan gender, kebijakan sensitif gender. Urgensitas keterwakilan politik perempuan. Yang pertama, adanya kebutuhan khusus karena situasi khas yang dialami oleh mereka sebagai perempuan. Yaitu kembali lagi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, lebih ke kebutuhan alamiah. Yang kedua, adanya sebagai fenomena ketidakadilan gender, marginalisasi, subordinasi, stereotip kekerasan, dan double burden. Yang ketiga, fenomena ketidakadilan gender diyakini merupakan fenomena gunung es. Personal is political. Secara teoritis, terdapat dua perdebatan utama yang muncul terkait isu representasi perempuan, yakni perspektif kesamaan dan perspektif perbedaan. Lowendusky tahun 2005. Pada konteks keterwakilan politik perempuan, perspektif kesamaan menekankan pemberian hak politik perempuan atas dasar dan jumlah yang sama dengan laki-laki. Sedang perspektif perbedaan menekankan bahwa pemberian hak tersebut diberikan karena perempuan memiliki sifat-sifat atau kepentingan dan perspektif yang khas yang hanya mungkin diwakili oleh perempuan. Next. Posisi yang pertama mengandaikan bahwa perempuan yang menerima jabatan politik akan menjadi laki-laki politis. Sedang pada posisi kedua mengandaikan para perempuan akan mengubah praktik hakikat politik menjadi feminim, atau bisa disebut yang lebih halus. Yang kedua, perspektif kesamaan menempatkan perempuan untuk dinilai atas dasar kriteria laki-laki yang tidak memadai. Maka, untuk berkinerja secara efektif, para pelaku politik perempuan diharapkan mengikuti aturan main yang ada. Sebaliknya, pembenaran perbedaan atas keterwakilan perempuan justru mengarahkan perempuan ke dalam kebijakan maupun perilaku politik maternal atau kerap disebut sebagai feminisasi politik. Sejarah perempuan di Parlemen Indonesia mungkin yang kali ini saya tidak bisa menjelaskan dan teman-teman juga bisa melihat. Oke, next slide. Affirmative action. Apa itu kebijakan afirmasi? Mengasumsikan sebuah pengakuan terhadap kesalahan sejarah karena merupakan korban. Maka perlu bantuan di masa sekarang agar bisa setara. Yang kedua, diperuntukkan salah satunya kepada kelompok perempuan karena merupakan the silence and thwarted majority. Kebijakan afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan di Indonesia. Pada Undang-Undang Pemilu nomor 12 tahun 2003, ketentuan kuota tanpa sanksi. Yang kedua, reverse seat, penetapan jumlah kursi yang harus ditempati perempuan. Yang ketiga, kebijakan kuota minimal 30% perempuan. Angka tersebut adalah angka critical mass yang mampu memberi dampak dan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, pada pemilu 2004, perempuan diletakkan pada nomor urut sepatu. Selain pemberlakuan sistem kuota, pada pemilu 2009 juga ditetapkan penggunaan zipper system atau sistem selang-seling yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Pasal 55 Ayat 2 yang berbunyi, di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon. Dalam pemilu 2009, hasil pemilu menunjukkan peningkatan angka keterwakilan perempuan di DPR menjadi 17,49%. Namun, angka ini masih belum saja memenuhi kuota minimal 30%. Yang terakhir, judicial review berdampak pada keterwakilan perempuan. Next.
Hambatan masuknya perempuan dalam politik. Menurut Engelhardt and Norris, yang pertama, hambatan struktural, seperti pendidikan, pekerjaan, status sosial ekonomi perempuan. Yang kedua, hambatan konstitusional, yaitu sistem politik, tingkat demokrasi, dan sistem pemilu. Yang ketiga, hambatan kultural, budaya politik, serta pandangan masyarakat terhadap kesetaraan gender, bisa disebut sistem seperti contoh sistem kasta di Bali. Next. Motivasi feminis laki-laki yang mengkonstruksi masalah perempuan dan gender atau gadis Arifia. Yang pertama, kategori motivasi proyek. Yang kedua, kategori motivasi gender sebatas istilah. Yang ketiga, kategori motivasi intelektual Bourdieu. Yang terakhir, kategori motivasi empati. Bentuk keterwakilan politik menurut Anne Phillips, Politics of Idea, dan Politics of Presence. Isu gender yang diperjuangkan, yang pertama isu taktis, dan yang kedua isu strategis. Perubahan yang disebabkan keterwakilan perempuan menurut Aza Karam dan Johnny Lovenduski, menurut sumber jurnal studi politik FISIP UI. Institusional atau prosedural, membuat parlemen lebih ramah perempuan melalui peraturan-peraturan yang sensitif gender yang seperti saya sebutkan sebelumnya, ada lembaga perempuan dan anak-anak. Representasi, menjamin keberlanjutan perempuan dan meningkatkan akses ke parlemen dengan cara mengubah undang-undang pemilu serta memajukan legislasi kesetaraan jenis kelamin. Ya, dengan membentuk undang-undang tentang ibu dan anak. Output kebijakan, feminisasi legislasi dengan memastikan sudah diperhitungkannya isu dan peran perempuan. Diskursi, mengubah bahasa parlementer menjadi perspektif perempuan dan mendorong perubahan sikap publik terhadap perempuan. Maksud saya di output kebijakan tadi itu feminisasi legalisasi dengan memastikan sudah diperhitungkannya isu dan peran perempuan itu agar lebih adil. Menurut Barbara Lindsay dalam Handbook of Political Marketing yang mengungkapkan bahwa perempuan di Amerika lebih menyukai masalah-masalah kesehatan, kriminalitas, dan pendidikan. Lindsay tahun 2007, pada akhirnya pembedaan antara seks dan gender mencerahi perbedaan antara kepentingan perempuan dan kepentingan laki-laki. Karena gender juga mengekspresikan dampak-dampak dari hubungan antara perempuan dan laki-laki, dan dari hubungan antar perempuan dan laki-laki. Lovenduski menambahkan bahwa kehadiran perempuan dalam politik akan mengubah praktek dan hakikat politik atau yang bisa disebut dengan feminisasi politik. Selanjutnya, yang pertama, kehadiran perempuan di dalam politik akan merubah tatanan kehidupan bernegara, tidak hanya urgensitas terwakilnya kepentingan perempuan, melainkan juga karena terwakilnya perspektif mereka di dalam proses pembuatan kebijakan publik, atau bisa disebutkan perempuan menyampaikan apa yang ada di pemikiran mereka dan cara pandang mereka agar mempermudah pembuatan kebijakan publik. Selanjutnya, ide keterlibatan perempuan dalam politik ini memang tidak hanya membawa semangat untuk memperjuangkan penyelesaian masalah perempuan, namun juga sekaligus membawa perspektif perempuan ke dalam politik. Ya, maksudnya itu di sini karena mereka tadi sudah menyampaikan perspektif mereka, dan itu juga bisa dipakai dalam dunia berpolitik. Selanjutnya, masalah dalam perspektif perempuan. Masalah perempuan dipertimbangkan sebagai masalah-masalah yang terutama menyentuh perempuan, baik atas dasar biologis maupun atas dasar sosial. Sekian dari saya. Mohon maaf untuk lebih dan kurangnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.